Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Dio Fauzi Febrianto from Ten Science A. So, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Laksamana Chengho dan wisata jalur sutra. Pada 11 Juli 1405, Laksamana Chengho memulai penjelajahan pertamanya yang dilakukan atas titah Kaisar Yongle, Kaisar ketiga dinasti Ming. Beberapa wilayah yang didatangi oleh Chengho adalah Champa, Jawa, Malaka, Aru, Samudra, Lamri, Sri Lanka, Kolam, dan Kolkata. Adapun sejak melakukan pelayaran mengelilingi dunia, Chengho 4 kali datang ke Palembang. Perjalanan samudra Laksamana Chengho ini tidak hanya menyinggahi Palembang, tetapi juga di Aceh, Batam, Palembang, Belitung, Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bali. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Iren Kamalin, mengatakan meski Chengho singgah ke banyak tempat di Indonesia, tapi warga Palembang meyakini bahwa Laksamana bernama asli Mahe ini tinggal dalam rentang cukup lama di bumi Sriwijaya karena perannya dalam penyebaran agama Islam. Ia juga dikenal sebagai sosok pahlawan karena pada 1407 ketika kota Palembang yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya pernah membantu menumpas perampok-perampok Tionghoa Hokian yang mengganggu ketentraman. Laksamana Chengho merupakan keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, namun ia beragama Islam. Semenjak itu, Laksamana Chengho membentuk masyarakat Tionghoa Islam di kota Palembang yang memang sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Gerombolan perompak yang dipimpin Chen Suji sebenarnya bekas seorang perwira angkatan laut Tiongkok asal Kanton yang melarikan diri ketika dinasti Ming berkuasa. Chen Suji dalam pelariannya kemudian berlabuh di Palembang dengan membawa ribuan pengikut, lalu membangun basis kekuasaan di Palembang, atau dalam bahasa Tiongkok Polinfong, yang berarti pelabuhan tua. Selama berkuasa di Palembang, Chen Suji menguasai daerah sekitar Muara Sungai Musi, perairan Sungsang, dan Selat Bangka. Selama perjalanan Chengho antara 1405 sampai dengan 1433 Masehi, 4 kali ke Palembang, yakni yang pertama pada tahun 1407 Masehi dalam rangka menumpas perampok yang dipimpin Chen Suji tersebut. Kemudian yang kedua pada tahun 1413 sampai dengan 1415 Masehi. Yang ketiga pada tahun 1421 sampai dengan 1422 Masehi. Dan yang terakhir pada tahun 1431 sampai dengan 1433 Masehi. Wujud kedekatan itu dapat terlihat dengan didirikannya Masjid Chengho Palembang, sebenarnya bernama Masjid Al-Islam Muhammad Chengho Sriwijaya Palembang, yakni masjid bernuansa Tionghoa yang berlokasi di Jakabaring, Palembang. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI Sumatera Selatan, dan serta tokoh masyarakat Tionghoa di sekitar Palembang yang kini menjadi lokasi wisata religi.
Dalam menjelajah samudra, Cheng Ho membawa armada kapal tidak sedikit, jumlah 307 buah kapal, 27.000 prajurit, dan banyak buah hewan yang dipersiapkan untuk bekal perjalanan. Berbeda dengan para penjelajah kolonial pada masanya, Cheng Ho tidak mendatangi daerah untuk memonopoli ekonomi atau kekuasaan. Namun setiap perjalanannya terbukti untuk memperkenalkan kejayaan dinasti Ming, sekaligus untuk membuat diplomasi kerjasama yang saling menguntungkan. Sampai dengan tahun 1433, Cheng Ho melakukan penjelajahan sampai 7 kali, dan hampir setiap penjelajahan pasti singgah di Kepulauan Nusantara. Cheng Ho adalah seorang Muslim. Salah satu jasanya dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah beliaulah yang membawa 2 mubalik Muslim ke Indonesia, yaitu Syekh Qura dan Syekh Nurjati. Wisata jalur Laut Sutra, Napak Tilas Pelayaran Samudra Laksamana Cheng Ho resmi jadi destinasi wisata baru, terdiri dari 9 serial, mulai Aceh hingga Bali. Peminat wisata jalur Laut Sutra mengabadikan perjalanan di 9 lokasi dengan berfoto pada objek berlatar belakang peninggalan atau bangunan yang khusus dibuat untuk mengenang perjalanan Laksamana Cheng Ho di Aceh, di Batam, Palembang, Belitung, Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, dan Bali. Perjalanan wisata religi dan sejarah jalur Laut Sutra menawarkan sensasi heroik dari seorang pelaut Muslim asal Tiongkok yang sedang melakukan misi dagang dan penyebaran Islam di Indonesia. Di Aceh misalnya terdapat lonceng Cakra Donya yang tergantung di pintu masuk Museum Aceh. Lonceng raksasa berbentuk stupa dengan hiasan tulisan Arab juga Tiongkok. Itu merupakan pemberian Kaisar Yongle yang dibawa ke Aceh oleh Laksamana Cheng Ho sekitar tahun 1414 Masehi. Menteri Indroyono optimistis pembukaan tujuan wisata baru jalur samudra Cheng Ho ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, terutama wisman dari Tiongkok. Pariwisata berbasis sejarah maritim memang baru, namun perlu didukung, apalagi pemerintah Presiden Joko Widodo memiliki semangat kebaharian yang tinggi, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.